dalam webinar membangun website sekolah dengan Priyanka. Untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Bapak Arden Stajudin untuk memaparkan materi tersebut. Terima kasih Bu Mbak Anissa, Bapak dan Ibu. Mbak Anissa ini adalah mahasiswa PPL tempat kami dari IAIN Salatiga ya Mbak ya? Iya Pak. Bapak dan Ibu, selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan kami dari SMK Negeri 1 Tuntang. Ini adalah webinar kami yang kesekian kali Bapak dan Ibu, karena kita memang punya program dalam 1 bulan itu kita melakukan minimal 2 kali webinar ya. Mbak Anissa, suara saya terdengar jelas? Dengar Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu, materi bagi kita kali ini adalah membangun website sekolah yang murah, yang biayanya ringan, yang bisa dilaksanakan oleh sekolah Bapak dan Ibu, tidak perlu dengan biaya yang mahal, yang jutaan ya. Nah, webinar kali ini sebetulnya kami lebih memfokuskan Bapak dan Ibu yang sekolahnya belum punya website. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sudah punya website ya nggak apa-apa sih, bergabung aja di sini sekedar untuk menambah ilmu atau mungkin saling berdiskusi. Mbak Anissa, PowerPoint-nya udah kelihatan? Pak? Mbak Anissa, PowerPoint-nya kelihatan? Ya Pak. Oke. Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan coba untuk belajar bareng terkait dengan membangun website sekolah dengan biaya yang murah ya. Bersama saya Bapak dan Ibu, saya adalah Arden Stajudin, Kepala SMK Negeri 1 Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi beberapa yang saya lihat, saya cek peserta ada dari Medan, ada yang dari Payakumbuh, ada yang dari Jawa Timur juga, dan memang mayoritas dari Jawa Tengah ya. Bapak dan Ibu, ini adalah sekolah kami Bapak dan Ibu. Jadi saya datang pertama di SMK Negeri 1 Tuntang atau SMK Negeri 1 Atap Tuntang itu tahun 2018. Maka yang saya sasar pertama adalah saya harus bikin website sekolah. Kemudian saya juga masih di tahun 2018 kami mulai bangun Facebook, kemudian Twitter, Instagram. Kemudian 2019 kita mulai pelan-pelan bangun, kita mulai kerjakan betul terkait dengan branding sekolah menggunakan website, Twitter, dan Instagram. Kemudian alhamdulillah tahun 2020 website kita yang aktif itu kemudian ketika mengajukan lisensi G Suite kita diterima ya. Jadi 2020 kita sudah punya lisensi Google for Education ya. Nanti kami akan bagi pengalaman bagaimana dapat lisensinya juga, sehingga nanti Bapak dan Ibu punya blog yang lumayan besar. Ini tampilan kami Bapak dan Ibu. Jadi kami SMK Negeri 1 Tuntang Asik Sekali. Asik Sekali itu kependekan dari adaptatif, smart, inovatif, kompetitif, safe, resilient, kita akan menjadi SMK Negeri 1 Tuntang Asik Sekali. Kita coba untuk membangun sekolah berbasis digital. Tampilan dari web ini Bapak Ibu.
Nisa nanti mic-nya dimatikan biar suaranya tidak mengganggu yang lain. Nanti kalau hostnya pada saat diskusi baru dinyalakan lagi. Saya lanjut Bapak dan Ibu terkait dengan paparan. Oke, sebentar nih saya harus mengendalikan audio dulu biar tidak mengganggu yang lain. Oke, saya kelihatannya ada gangguan sinyal Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa share screen. Saya akan coba lagi. Atau Bapak dan Ibu, saya akan share di grup WA terkait dengan materinya sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa baca di grup WA juga. Dan saya akan, karena agak berat juga kalau saya share di screen kelihatannya. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Tadi sambil ini saya berproses untuk menyimpan dalam format PDF. Kami dari SMK Negeri 1 Tuntang, saya datang pertama tahun 2018. Ini beberapa teman sudah datang ke sekolah kami, sekolah yang mewah ya, mepet sawah ini. Pak Swan, kemudian Bapak DBLI, Pak Marco sudah datang ke tempat kami. Kami sekolah kecil Bapak dan Ibu, sekolah yang dalam proses masih berkembang ya, berkembang. Kemudian 2018 kita coba mulai bangun pelan-pelan. Kita mulai bangun infrastruktur terkait dengan konsep digitalisasi. Tadi kami bangun dengan website, kemudian dengan Twitter, Instagram, kemudian dengan Facebook juga. Kita akan bangun branding sekolah. Jadi kenapa kami coba bangun branding sekolah? Karena sekolah kami sekolah kecil yang mungkin dilihat secara fisik itu tidak menarik. Ya, kami coba bangun sekolah ini dengan konsep digital ya, konsep digital. Kemudian 2018 kita Januari sudah mulai jalan. Kemudian kita bangun infrastruktur. Sekolah kami awalnya tidak punya internet, kami harus pasang internet dengan kapasitas yang besar. Tidak punya lab, kami bangun lab. Kemudian listrik kita naikkan terus untuk mengcover kebutuhan listrik ya, listrik. Kemudian banyak masalah lah di tempat kami. Tapi kalau itu kemudian kami jual kemana-mana secara fisik tidak menarik, maka kemudian kami mulai membangun website untuk menjual yang kami punya. Terutama kami mencoba untuk mendapatkan siswa yang lebih banyak ya melalui digital, tidak lagi melalui manual, tapi kita bangun melalui digital. Kelihatannya tak simpan, agak berat. Nah, setelah kemudian kami bangun pelan-pelan infrastrukturnya, maka Bapak dan Ibu kita bicara branding ya. Branding itu adalah bagaimana sekolah itu kemudian dikenal oleh sekolah lain dengan dengan baik ya, dengan menggunakan konsep branding yang kami bangun melalui dunia maya. Sekolah kami itu sekolah 1000 pintu karena kami nggak punya pagar batas. Jadi pagar batas tidak ada sehingga bisa masuk dari manapun ya. Tapi dalam dunia maya kita punya hanya punya beberapa pintu. Atau bahasa gampangnya kita punya satu pintu melalui website ya, melalui website.
Dan alhamdulillah website kami sekarang sudah page rank 1 di Google. Jadi kalau kita cari beberapa clue itu kami sudah nongol di halaman pertama ya, nongol di halaman pertama Google ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini masih banyak yang masuk, saya harus masukkan dulu Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa teman-teman yang memang belum gabung, kemudian baru bisa gabung. Knowledge terkait dengan website kali ini. Nanti materi akan kami pindahkan ke grup WA Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu bisa belajar juga nih sambil saya menjalankan 2 jalur, satu jalur dari laptop, yang satu jalur dari PC kan. Ini saya pindahkan dulu, kemudian Bapak dan Ibu silakan bisa download materi di grup WA. Saya share. Bentar, saya share tadi yang sudah saya share Bapak dan Ibu di grup WA. Nanti Bapak dan Ibu bisa download sambil mendengarkan paparan saya. Oke, masih sambil jalan Bapak dan Ibu, silakan nanti bisa di-download. Bapak dan Ibu, terkait dengan website sekolah, ini sebetulnya kita ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan di web sekolah. Yang pertama Bapak dan Ibu, masalah di kualitas sekolah ya. Jadi masyarakat itu bisa menilai kualitas sekolah itu dari tampilan websitenya. Jadi kalau website Bapak dan Ibu itu isinya banyak, kemudian update tiap hari, maka Bapak dan Ibu misalkan sekolahnya di Wonosobo misalkan, maka saya dari Semarang, Kabupaten Semarang bisa ngecek ini sekolahnya kayak apa. Tidak mungkin saya datang ke Wonosobo untuk melihat saja kemudian saya pulang lagi kan enggak. Maka lebih gampang kan saya menggunakan website sekolah itu untuk ngecek kualitasnya bagaimana. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, keuntungan dari website sekolah adalah Bapak dan Ibu bisa memberikan sumber informasi secara online ya. Jadi bagi siswa, bagi orang tua, bagi dinas dan masyarakat umum kita bisa memberikan informasi. Kemudian keuntungan yang ketiga Bapak dan Ibu bisa memamerkan prestasi ya. Siswanya juara, gurunya juara, itu dipamerkan lewat web. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah promosi sekolah ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melaksanakan promosi secara efektif tanpa mengeluarkan banyak biaya ya. Nah, apa sih yang harus kita siapkan untuk membangun website sekolah ya? Apa yang harus kita siapkan untuk bisa membangun website sekolah? Yang pertama Bapak dan Ibu, kita kenalkan dulu yang namanya domain. Domain itu gampangnya adalah alamat website di dunia maya. Jadi kalau sekolah itu punya website, punya alamat misalkan di Jalan Mertokusumo ya, Candi Rejo Tuntang misalkan, itu adalah alamat fisik kan. Nah, di dunia maya maka alamat itu namanya domain ya. Misalkan tempat kami namanya www.smkn1tuntang.sch.id kan. Nah, itu namanya domain ya. Kemudian yang disiapkan kedua itu adalah hosting ya. Hosting itu rumahnya ya. Jadi kalau domain itu jalannya, alamatnya, maka gedung sekolah itu katakanlah itu sebagai hosting ya, sebagai hosting. Rumah bagi websitenya ya, itu sebagai hosting ya. Kemudian yang ketiga adalah konten ya. Konten itu adalah isi dari websitenya ya. Bapak dan Ibu misalkan kalau sekolah itu nanti ada kantin, ada ruang guru, ada apa, itu kalau di website namanya konten ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah pengelola ya. Ada personil yang mengelola website itu. Ini banyak Bapak dan Ibu kalau dicek aja di Google itu ada website sekolah itu yang tidak update, isinya tidak ada,
tidak ada yang menarik. Nah, itu karena pengelolanya mungkin tidak rajin untuk mengelola isi website. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, silakan bisa cek paparan saya di grup WA, itu silakan di-download. Nah, kita sekarang bicara ke domain ya. Domain itu tadi saya mengatakan alamat ya. Nah, alamat itu juga tidak gratis Bapak dan Ibu. Domain itu ada harganya ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menyediakan domain itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu searching aja di Google itu banyak sekali. Contoh misalkan ini. Ini nanti domain itu ada .com. Itu harganya di situ ya. Ini saya contoh aja, 125.000 per tahun. Kemudian ada .id 200.000, ada .igz itu murah cuma 18.000, ada .co.id, kemudian .net, .org, .online, .site. Nah, kalau sekolah itu ada khusus namanya .sch.id. Itu kisaran harganya sekitar 50.000 Bapak dan Ibu. Kalau .sch.id. Nah, itu nanti bisa dibeli juga di perusahaan-perusahaan yang menyediakan domain. Kemudian yang kedua hosting Bapak dan Ibu. Nah, ini hosting itu tadi rumahnya atau gudangnya ya, tempat kita menyimpan informasi itu namanya hosting. Itu juga harganya bervariasi. Ada yang 1 bulan itu 10.000, ada yang 40.000, ada yang 26.000, ada yang 85.000 ya. Semakin besar tempatnya yang kita sewa, maka semakin mahal harganya. Kemudian yang ketiga adalah konten Bapak dan Ibu. Jadi ini penting juga ketika Bapak dan Ibu bangun website, itu maka konten itu adalah ruhnya website. Jadi misalkan kalau kita bicara apa ya, warna, maka ada yang namanya suspek ya. Suspek itu orang yang punya potensi untuk membeli di warungnya Bapak dan Ibu. Itu suspek. Dalam satu tempat misalkan suspeknya ada 100. Nah, kemudian kita promosi. Itu yang datang ada berapa ya? Itu datang kemudian lihat, beli ya, atau masih gratisan lah. Kemudian dari 100 itu nanti yang balik lagi berapa? Nanti yang balik sekali, balik 2 kali, balik 3 kali. Nah, itu juga penting di website. Jadi ada orang yang kemudian datang ke web, lihat aja ada, saya besok nggak datang lagi. Ada orang yang misalkan, ini bagus ini, ditunggu. Nah, itu yang penting juga. Nah, bagaimana cara biar ditunggu? Ada konten situ yang bagus, yang menarik ya. Kemudian yang ketiga ada pengelola Bapak dan Ibu. Nah, ini juga masalah yang cukup pelik ya. Banyak sekolah yang websitenya tidak update karena pengelolanya tidak bisa continue ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini juga. Kalau di tempat kami itu memang kita punya program 1 hari 1 guru 1 tulisan ya. Itu tujuannya adalah biar Bapak dan Ibu itu mengisi website ya. Jadi update tiap hari itu ada tulisan yang muncul. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang memang kami tujukan adalah sekolah-sekolah yang belum punya domain sch.id ya. Syaratnya pengajuannya apa? Yang pertama adalah sekolah itu mengajukan ke provider yang punya perusahaan domain itu adalah surat keterangan kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah berikan surat keterangan, nanti contohnya bisa kami share Bapak dan Ibu. Sudah diajukan ke sana, nanti di-scan kemudian dikirim. Kemudian yang kedua surat kuasa. Surat kuasa itu kalau kepala sekolahnya terus sendiri ya berarti tidak perlu surat kuasa, tapi nanti kalau misalkan ada staf yang mengelola maka diberi surat kuasa. Jadi diberi kuasa untuk mengelola web itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah KTP kepala sekolah yang aktif. Nah, ini jadi penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Itu 3 syarat pengajuan STH. Tapi kalau misalnya kita mau pakai .com, mau pakai .dot yang lain, tidak perlu surat-surat seperti ini. Jadi daftar aja kemudian akan dapat domain. Kemudian Bapak dan Ibu, ini juga kita akan coba berbagi Bapak dan Ibu sebetulnya bagaimana sih cara Bapak dan Ibu bisa mendapatkan website sekolah yang murah. Itu Bapak dan Ibu tadi kita misalkan beli dulu aja lah, beli domain ya, 50.000 1 tahun ya. 1 tahun 50.000 kan murah ya.
Nah, kemudian beli aja hosting yang sedikit aja, yang tempatnya yang kecil aja lah, cuma untuk tempat aja. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu biar bisa mendapatkan data yang besar, Bapak dan Ibu tempat yang besar, Bapak dan Ibu bisa menggunakan akun Google ya, akun Google. Saran saya sih sebetulnya kalau memang bisa ke sana adalah ke Google for Education ya. Jadi kita punya luar biasa storage ya, 5 tera free Bapak dan Ibu, tidak membayar. Nah, itu salah satu komponen atau fitur di Google itu adalah Google Site ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membangun website menggunakan Google Site ya. Jadi murahnya di mana? Hostingnya ambil yang kecil aja, nggak usah yang besar, ambil yang kecil sehingga nanti diarahkan nanti dari hosting kecil itu diarahkan ke akun Google ya, akun Google, sehingga nanti tadi misalkan kita punya Google for Education besar, maka di situ nanti akan nampung dari data-data website kita. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan website sekolah, memang kami dari SMK Negeri 1 Tuntang itu memang punya kepedulian. Jadi kalau kami lihat itu dari data adalah Bapak Ibu banyak juga yang belum punya .ac.id, banyak juga yang masih awam dengan website, banyak juga yang memang sekolahnya belum punya website. Jadi kami punya kepedulian, nanti Bapak dan Ibu yang sekolahnya yang ingin bangun website, nanti akan kami bantu, kemudian akan kami dampingi. Nah, langkah kedepannya apa? Kalau kemudian nanti website Bapak dan Ibu sudah jadi, katakan misalkan mau pakai Google Site ya silahkan, mau pakai Blogspot dulu ya nggak apa-apa, mau pakai sudah beli yang punya hosting juga nggak masalah sih. Tapi satu kunci Bapak dan Ibu biar nanti Bapak dan Ibu bisa dapat akun lisensi dari Google for Education adalah Bapak dan Ibu itu sekolahnya diakui sama Google ya. Diakui itu artinya itu betul-betul dianggap sekolah ya. Dianggap sekolah. Nah, bagaimana cara bisa dianggap sekolah? Maka Google melacak melalui website sekolah. Nah, jadi nanti domain sth.id-nya itu kemudian dilacak, ini betul nggak sekolah ini memang ada tidaknya itu dari mana? Keaktifan websitenya. Semakin websitenya update, aktif, banyak hal itu, maka Google percaya. Maka kemudian 14 hari, biasanya 14 hari, maka nanti setelah pengajuan diverifikasi sama Google, diakui itu sebagai sekolah, maka nanti sekolah Bapak dan Ibu dapat lisensi dari Google for Education ya, Google for Education. Mbak Anissa, ini paparan saya sementara, kita buka diskusi, nanti akan lebih banyak tergali dari Bapak dan Ibu, sehingga nanti kami bisa mengarahkan Bapak dan Ibu bagaimana membangun website sekolah. Monggo, saya kembalikan ke Mbak Anissa. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Adrian Tajudin yang sudah memberikan paparan materinya. Untuk sesi selanjutnya, kita masuk ke sesi jawab. Barangkali dari Bapak dan Ibu semua ada ditanyakan kepada Bapak Adrian Tajudin. Kami persilahkan. Sebelumnya saya buka 3 penanya saja nih. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada Bapak Adrian Tajudin mengenai membangun website sekolah dengan biaya yang murah. Google Suite-nya. Nah, di sini nanti untuk domain untuk membangun website-nya sama Google Suite ini mungkin bisa lebih dijelaskan lagi hubungannya itu bagaimana, seperti itu dulu aja pertanyaan. Terima kasih. Maaf Pak Rizky, tentang domain dan tadi yang selanjutnya saya kurang jelas. Dan hostingnya. Domain dan hosting kan memang satu keterkaitan yang tidak boleh lepas gitu ya. Nah, kemudian dari situ membangun website dan Google Suite seperti yang tadi dijelaskan Pak Ardan itu nanti itu